Ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Menvel ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bab 6 menjaga dan melestarikan alam. Ya, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan posisi yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, pagi hari ini kami tetap ada sebagaimana kami ada. Kami hendak belajar, Tuhan berkati, taruh hikmat, roh, pengertian sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami materi yang hendak bersama-sama kami pelajari hari ini. Seluruh kegiatan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, oke, baik. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada? Oh, hadir semua. Oke, apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk dalam pembelajaran, seperti biasa, lihat dulu di bawah meja, di bawah kursinya ya. Jangan ada sampah. Coba ya, yang sana coba dilihat. Ada? Ya, buang sampahnya. Kemudian pakaian dirapikan semua. Rambut yang perempuan diikat. Oke, sudah? Oke, berarti kita sudah siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan bersama-sama ya mempelajari menjaga dan melestarikan alam. Ini di layar kalian lihat ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mensyukuri karunia Allah atas alam. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab atas alam pemberian Tuhan. Ketiga, merancang cara memelihara alam. Keempat, menjelaskan mengapa manusia harus memelihara alam ciptaan. Kelima, menanam pohon atau bunga di lingkungan sekolah sebagai bentuk kepedulian dalam memelihara alam. Keenam, menulis doa permohonan untuk pemeliharaan alam yang terus berlangsung bagi manusia dan alam. Nah, itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai bersama-sama hari ini ya. Nah, model pembelajaran kita hari ini adalah project based learning ya. Karena kalian baru kelas 7, tentu model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang baru buat kalian ya. Karena selama ini kalau bukan scientific, discovery learning itu yang pakai ya. Tapi hari ini kita model baru lagi, project based learning ya. Jadi hari ini sesuai dengan model pembelajaran, kita akan melakukan suatu project, suatu kegiatan ya. Tentu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan menentukan dulu apa judul tema atau kegiatan kita hari ini, project kita. Kita berikan nama apa ya. Kemudian kita rancang langkah-langkahnya, kita tentukan jadwal pelaksanaannya. Setelah itu menyusun laporan dan presentasi. Kemudian kita evaluasi apa yang perlu kita perbaiki dari kegiatan kita hari ini. Ya, bisa dipahami? Oke, untuk kelompok silakan berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah selesai 5, hitung lagi kita bagi kelompok ya. Supaya yang lain bisa sama-sama berkenalan, sama-sama kerjasama. Karena kemarin kan sudah 3 kali pertemuan ya, kita sama-sama di kelompok ini. Oke, silakan. Ya, sudah selesai. Oke, ya silakan tempat duduknya dipindah berdasarkan kelompok ya, berdasarkan kelompok ya. Nah, sekarang kita lihat bahan Alkitab yang akan kita pakai saat ini, yaitu yang pertama ada Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu ya. Itu bahan Alkitab yang akan sama-sama mendukung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, peserta didik, materi sebelumnya, oh ya, LKPD tolong dibagi dulu ya. Dibagi dulu Chelsea ya. Iya, jadi ada LKPD ya, seperti biasa ada LKPD ya, ada LKPD. Lembar kerja peserta didik. Tadi memang sudah lupa. Ya oke, materi sebelumnya kita sudah belajar bahwa Allah terus memelihara ciptaannya. Ada 3 aspek
yang kemarin kita pelajari sama-sama, yaitu yang pertama pelestarian, penyediaan, dan apa? Masih ingat tidak? Pemerintahan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari bab 6 menjaga dan melestarikan alam, ya. Setelah Allah memelihara ciptaannya sebagai orang percaya, tentu kita harus ikut menjaga dan melestarikan alam ini. Nah, kita tidak perlu dulu jauh-jauh, tidak perlu kita dulu pergi di mana sana, tidak perlu. Kita mulai dulu dari lingkungan terdekat kita, ya. Terutama di sekolah dulu, coba. Kamu sudah melakukan apa saja sebagai tanggung jawabmu ikut menjaga dan melestarikan alam yang di sekolahmu ini? Apa? Coba. Siapa? Nada ya, Nada. Ya. Apa? Mengangkat rumput. Oke, boleh. Daniel. Apa tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar ikut membantu menjaga melestarikan alam? Apa yang kau sudah lakukan di sekolah? Membuang sampah, sudah hampir sama. Apalagi yang lain, coba. Oh iya, menyiram bunga. Oke, boleh. Nah, sekarang bagaimana kondisi alam kita sekarang ini? Bagaimana keadaan alam kita sekarang ini? Bagaimana? Apa yang sering-sering terjadi sekarang ini kalau kalian perhatikan? Ya? Apa yang sering terjadi? Banjir, apa lagi? Tanah longsor. Nah, itu berarti apa? Kalau terjadi seperti itu dengan alam kita berarti apa? Iya, kerusakan alam, kerusakan alam. Nah, kerusakan alam seperti itu terkadang terjadi karena ulah kita manusia, ya. Terjadi karena ulah kita manusia. Nah, kita lihat dulu gambar. Nah, ini. Kita lihat ini gambar. Ya, ini gambar apa? Ini sampah yang ada di laut, ya. Ini sampah yang ada di laut, ya. Nah, sampah yang dibuang di laut. Kasihan ya. Apalagi kalau barang-barang seperti ini, ya, ini ada popok, ya, ada popok, ada apa saja. Ini lama baru dia bisa menjadi hancur, ya. Kemudian penebangan pohon. Nah, sekarang ini orang lebih mengutamakan mencari uang dan menebang pohon tanpa mereka melakukan penanaman terlebih dahulu. Nah, pembakaran hutan, ya. Oke. Setelah kita menyaksikan gambar tadi, sebagai remaja Kristen, kita harus mempunyai upaya untuk menyelamatkan alam. Atau setidaknya kita jangan menambah untuk menghancurkan alam. Ya, sesuai dengan bacaan Alkitab tadi, kita ditugaskan untuk memelihara alam. Ya, nah apa saja upayanya? Upayanya adalah penghematan energi. Hal ini karena kebutuhan energi yang semakin besar membuat pertambangan gas alam, minyak bumi, ya, dan lain-lain semakin diperbanyak. Isi bumi dikeruk, dihabiskan. Nah, hampir tidak ada yang tersisa untuk generasi berikut. Ya. Kedua, penebangan pohon. Nah, penebangan pohon ini mereka menebang pohon tapi tidak didahului dengan penanaman dulu. Oh, kalau saya tebang ini, saya mau tanam memang dulu, ya. Tanam memang supaya nanti dia tumbuh, ada yang menggantikannya, ya. Ketiga, dilakukan reboisasi, ya, reboisasi atau penanaman kembali, ya, sebagai lahan yang kosong, ya, kemudian kita tanam kembali untuk berisi pohon-pohon yang baru. Keempat, memperluas hutan lindung, ya. Kelima, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hancur atau didaur ulang, ya. Jadi kita kurangi, ya, seperti plastik, ya, itu kita kurangi. Kemudian keenam, mengurangi penggunaan pestisida, ya, yang merusak kesuburan tanah. Ketujuh, mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah secara sembarangan, ya. Jadi inilah upaya kita untuk menyelamatkan alam. Nah, tadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hal ini yang sudah Mem sampaikan, kita usahakan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Kita usahakan untuk 15 menit pertama ini Mem akan mengantar kalian untuk melakukan kegiatan hari ini, ya. Jadi langkah-langkah kegiatan kita yang akan kita lakukan,
ya untuk proyek kita, ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu tema apa yang akan kita ambil, ya. Untuk kegiatan kita hari ini, mau menjaga lingkungan sekolah, membuat poster atau membuat taman bunga. Kalau kemarin Mem sudah suruh apa kalian? Ada yang disuruh bawa kan? Ada? Ada di bawah sekarang? Laki-laki perempuan? Ada? Oke, bagus. Jadi apa tema yang akan kita ambil kira-kira yang menurut kalian bagus? Buat poster? Atau dari tiga ini kita pilih? Oke, suara terbanyak. Menjaga lingkungan sekolah, angkat tangan. Oh, membuat poster? Membuat taman bunga? Oke, berarti kita sepakat ya, membuat taman bunga. Ya, oke. Berarti kita membuat taman bunga. Berarti sudah ada sekretaris atau notulen masing-masing kelompok ya, dicatat. Kita membuat taman bunga. Selanjutnya, setelah kita sudah menentukan tema kegiatan, kita susun dulu jadwalnya. Ya, di sini Mem sengaja kasih kosong ya, dikasih kosong waktunya. Jadi hari ini kita harus selesaikan. Jadi sekarang kita sudah menunjukkan pukul lagi 1/4 jam 9. Jadi kita akan mulai jam 9 ya. Jam 9 kan kita selesai setengah 11 ya. Oke, karena tadi membuat taman bunga. Sekarang jam 9.00. Waktunya kita jam 9.00 sampai 9.30. Itu apa kegiatannya? Apa? Kita membersihkan dulu taman. Nah, kemudian selanjutnya kita buat tempat-tempat bunga, baru menanam bunga. Silakan dirancang, kalian yang rancang, oke? Nah, Mem jelaskan semua dulu ya, baru kalian selesaikan dalam waktu 15 menit ya, karena ini lagi 1/4. Kemudian baru kita langsung turun ya. Ini sudah pelaksanaan, sudah ditahu. Sudah bisa dipahami? Oke, 15 menit ya, memberikan waktu. Ya, silakan dulu dirancang kegiatannya, setelah itu kita turun pelaksanaan. Oke? Ya, selamat menentukan dulu dia punya jadwal. Ya, oke? Sudah selesai? Ya, jadwalnya? Sudah selesai? Menyusun jadwal sudah? Ya, oke, berarti sekarang kita pelaksanaan kegiatan ya. Silakan keluar, kita sama-sama ke taman ya. Kita sama-sama keluar kelas untuk melaksanakan. Dibawa semua peralatan yang kemarin sudah kita sepakati untuk dibawa ya. Oke, ya ayo kita keluar. Oke ya, anak-anak peserta didik. Jadi ini taman yang akan kita buat. Jadi ada di sini ya, di sebelah sana nanti dibagi-bagi kelompok. Berapa kelompok tadi? 5 kelompok ya. Jadi akan kita bagi ya. Jadi silakan buat sesuai jadwal yang sudah kalian lakukan. Jadi silakan dibagi, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi silakan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang sudah kalian catat tadi. Kegiatan yang sudah kalian catat silakan dilaksanakan. Ya, oke, ada 2 jam mata pelajaran ya. Silakan. Ya, oke, berarti ini sudah selesai kalian melakukan taman, sudah selesai, sudah seperti ini. Jadi nanti harus konsekuensi ya, dijaga tamannya ya. Berarti proyek kita hari ini sudah selesai ya. Oke. Jadi kalau sudah selesai, kita sama-sama masuk ya. Kita sama-sama masuk untuk menyusun laporan hari ini ya, laporan proyek kalian hari ini ya. Oke. Ya, silakan bersihkan dulu tangan semua, dibersihkan kembali tangan-tangan, dikumpul peralatannya, dan kita masuk kembali untuk melanjutkan kegiatan atau pembelajaran kita hari ini. Oke, ya anak-anak silakan masuk. Semua sudah cuci tangan? Sudah? Sudah cuci tangan? Oke, sudah selesai ya. Jadi sekarang ya, sekarang waktunya kalian penyusunan laporan ya, penyusunan laporan. Kita masih punya waktu 20 menit. 20 menit sampai selesai hari ini ya. Silakan kalian penyusunan laporan dan presentase ya. Oke? Nah, silakan. 10 menit boleh, 5 menit penyusunan laporan, karena tadi kan sebagian sudah ada yang ditugaskan untuk mencatat-catat kan? Oh, ada yang sudah. Oke, yang sudah coba presentasi dulu. Supaya jangan kita kehabisan waktu ya. Oke, silakan kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, mantap kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu ya. Disilakan presentasikan hasil laporan hari ini. Ya, oke, silakan. Nah, ya yang lain mendengarkan? Oke, terima kasih kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Oke, yang lain? Nah, oke. Setelah ini, terima
terima kasih buat semua yang sudah mempresentasikan kegiatan kita hari ini, sudah berusaha menyusun laporan dengan baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita evaluasi ya. Kegiatan tadi kita evaluasi. Apa yang perlu dievaluasi? Sebelum menyampaikan, mungkin ada dari kalian ya, dari kalian yang ingin menanggapi tadi. Coba disilakan. Ada? Ada? Oh ya, kelompok 5. Kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan. Laporan. Oh, laporan dari kelompok 3 ya. Kenapa laporan kelompok 3? Oh, ya. Good job. Ya, oke, tepuk tangan. Ada lagi? Oke, baik. Mem sedikit ya menambahkan evaluasi untuk langkah pembelajaran kita evaluasi saat ini. Sama seperti yang telah disampaikan oleh siapa namanya? Siapa? Chelsea. Oke, Chelsea ya. Tadi dia menanggapi dari kelompok 3 ya, kelompok 4. Ya, dia menanggapi dari kelompok 3 bahwa tadi di laporan mereka itu tidak ada tahap-tahap mereka selanjutnya, kegiatan apa yang harus dilakukan setelah selesai melakukan project. Oke, ya. Jadi, ya ada beberapa kelompok tadi yang memperhatikan di laporan project mereka itu tidak menyampaikan bahwa apa yang akan dilakukan setelah mereka selesai melaksanakan laporan kegiatan ini, project ini. Ya, seharusnya setelah kita melakukan atau menyelesaikan project ini, ya, kita harus membuat komitmen, membuat kembali jadwal siapa yang akan menjaga. Karena hari ini kita belajar menjaga dan melestarikan alam. Siapa yang akan menjaga, siapa yang akan merawat, ya. Dan tentu nanti akan dilestarikan ya. Bagaimana caranya ya? Kita buat piket, siapa yang akan siram bunga? Kan ada piket setiap kelas. Ya, itu yang kita laksanakan untuk siram bunga. Kemudian jangan cuma sekedar disiram, tapi juga diperhatikan bunga-bunganya. Tadi taman-taman sudah bagus, sudah tanam bunga ya. Diperhatikan juga jika ada bunga yang sudah kering dicabut ya, dicabut ya. Kemudian dilestarikan, kalau bunga biasa ada yang sudah mulai rimbun, ya kita pindahkan di pot lain ya. Supaya kita membuat sekolah kita, lingkungan ini kita segar, sejuk dengan pemandangan taman bunga kita masing-masing. Ya, oke, terima kasih ya. Saya ucapkan buat semua kelompok yang sudah mengerjakan tugas hari ini, proyek kita hari ini. Berharap proyek kita hari ini bukan hanya sampai hari ini, tetapi tolong dipelihara, tamannya dijaga dengan baik. Oke, kesimpulan ya. Umat manusia sekarang ini kita ketahui tengah menghadapi masalah yang sangat serius ya, menyangkut keberlangsungan alam ya. Keindahan dan kenyamanan Taman Eden hampir menjadi sesuatu yang langka jika manusia tidak segera menyadari kelalaiannya selama ini. Nah, sebagai remaja Kristen ya, orang yang telah dipelihara dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga dan melestarikan alam. Nah, tugas yang telah Allah berikan pada manusia di Taman Eden, kemudian kita harus lakukan lagi ya, di zaman Nuh menjadi tugas semua orang beriman. Jadi sekarang kan tadi di bacaan kita Allah menyuruh Adam dan Hawa untuk memelihara Taman Eden. Dan sekarang kita di zaman Nuh ini kita harus juga ikut menjaga dan menyelamatkan alam ya. Harus muncul itu dari dalam diri sendiri ya. Tidak bisa kita mau paksa orang lain, harus kita yang punya keinginan, kita yang punya niat. Jadi bukan hanya karena dorongan orang lain. Jadi hari ini bukan hanya karena Mem sudah kasih kita project hari ini ya, bukan, tapi dari diri sendiri untuk ikut menjaga. Apa saja yang kita lakukan? Ya tentu tadi jangan buang sampah sembarangan ya. Dijaga, jangan mencoret-coret pohon ya. Nah, karena bumi ini adalah milik kita bersama ya, dari berbagai suku, bangsa, dan negara. Nah, di sini ada kesimpulan ya. Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti ya. Dia tidak hanya menyelamatkan ciptaannya. Nah, apakah bentuk jawaban atau tanggapan kita sebagai peserta didik ya untuk pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu? Apa yang sudah kita lakukan? Nah, satu, kita sudah buat taman ya, ikut melestarikan ya. Nah, sebagai remaja tentu kamu dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyatamu dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan
usiamu, ya, sesuai dengan usiamu. Misalnya tadi menyiram tanaman, ya, di rumah maupun di sekolah, tidak mematahkan dahan pohon, tidak mematahkan ranting pohon, ya. Ikut menanam pohon. Nanti kalau kita punya kegiatan lagi, kita akan ikut menanam pohon. Kemudian apa lagi? Membangun kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengotori lingkungan. Ya. Sampai di sini ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, sedikit lagi ya. Saya minta tambahan 5 menit. Ya, ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, oke. Baik. Semua saya kasih jempol, ya, saya kasih jempol karena sudah membuat taman dengan baik, ya. Dari 5 kelompok kita sudah dapat 3 taman tadi, ya, 3 taman yang baik, ya. Jadi Mem harapkan semua bisa dijaga tamannya, dipelihara dengan baik, dilestarikan, ya, supaya sekolah kita bisa indah. Nah, sekarang coba dilihat LKPD-nya, ya. Di situ ada tugas 3, ya, itu menjadi PR kita, ya. Silakan kerjakan di rumah. Nah, nanti yang sudah selesai laporannya memang akan kumpul dan akan periksa, ya. Oke. Sebelum kita kembali, ya. Oh, ada yang dilupa. Ada yang dilupa. Ya, ada yang apa? Oke, seperti biasa, ya. Kita akan memberikan apa? Iya, kelompok terbaik. Oke, kelompok terbaik hari ini. Kelompok terbaik hari ini dari secara keseluruhan memperhatikan cara mereka kerjasama, baik di luar tadi maupun di dalam, ya, jatuh pada kelompok tentara. Kelompok berapa? Kelompok 2. Iya, berikan tepuk tangan. Iya, kelompok yang lain lebih semangat, lebih kerja keras lagi, ya, kinerjanya dibangun, tanggung jawabnya, ketelitian dalam menyusun laporan diperhatikan, ya. Oke? Ya, kita akan berdoa mengakhiri kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah boleh menyelesaikan pembelajaran kami. Tuhan tolong berkati kami semua agar kami bisa menjaga, memelihara serta melestarikan alam di sekitar kami. Secara khusus hari ini Tuhan, kami sudah boleh selesai membuat proyek, membuat taman bunga di sekolah kami. Tuhan tolong berikan tanggung jawab kesetiaan pada kami agar kami dapat menjaga apa yang sudah kami perbuat hari ini. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, ya. Oke. Sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya ambil waktu 5 menit, ya. Minta maaf sudah kelamaan. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang.